Pura merupakan tempat suci yang dibangun dengan tata letak khusus bernama Trimandala. Konsep ini membagi kawasan menjadi 3 zona berdasarkan derajat kesuciannya yang disusun dari arah selatan menuju ke arah utara. Bagian pertama adalah Nista Mandala. Sebagai zona terluar, Nista Mandala menjadi gerbang awal sebelum kita memasuki kawasan yang lebih sakral. Tepat di pintu masuk, terdapat Candi Bentar, yaitu gerbang terbelah yang melambangkan keseimbangan alam dan berfungsi sebagai pemisah antara dunia luar dengan area pura. Tidak hanya Candi Bentar, di depan area pura juga terdapat sepasang patung Dwarapala. Patung penjaga ini digambarkan sebagai sosok raksasa yang secara filosofis berfungsi untuk menjaga kesucian pura dan menghalau energi negatif agar tidak masuk ke dalam area pura. Memasuki area dalam Nista Mandala, umumnya terdapat bangunan seperti Balai Wantilan. Balai ini berfungsi sebagai tempat peristirahatan sementara bagi para pemedek atau warga sebelum mereka melanjutkan rangkaian upacara ke area yang lebih dalam. Melangkah lebih dalam, kita memasuki Madya Mandala, yaitu zona tengah yang menjembatani area luar dengan area utama yang paling suci. Sebelum masuk ke area ini, kita melewati sebuah candi kurung atau kori. Berbeda dengan Candi Bentar yang terbelah, gerbang ini memiliki atap yang menyatu. Secara filosofis, kori ini melambangkan meninggalkan area publik menuju area yang lebih tenang. Dalam Madya Mandala ini terdapat beberapa bangunan penting dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama ada Balai Kulkul. Balai Kulkul adalah bangunan tinggi yang berfungsi untuk meletakkan kulkul atau kentongan kayu sebagai alat komunikasi untuk memanggil warga atau menandai dimulainya upacara. Lalu yang kedua ada Balai Gong, yaitu tempat khusus yang digunakan untuk memainkan gamelan gong guna menciptakan suasana upacara yang khidmat. Lalu yang ketiga ada Balai Dana Punya, yaitu tempat yang disediakan bagi para pemedek untuk memberikan sumbangan atau dharma secara tulus demi kelangsungan pura. Lalu yang keempat ada Balai Pesandekan, yang dimana sebuah balai yang berfungsi sebagai tempat istirahat dan pusat koordinasi bagi para panitia atau pengurus pura selama rangkaian acara berlangsung. Lalu yang kelima ada Balai Gedong, yaitu bangunan dengan dinding tertutup yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat-alat upacara atau benda-benda sakral agar tetap terjaga keamanannya. Seluruh bangunan di Madya Mandala ini mendukung kelancaran jalannya ritual sebelum kita menuju ke bagian yang paling sakral. Akhirnya, kita sampai di bagian paling sakral, yaitu Utama Mandala. Inilah pusat spiritual dari seluruh kawasan pura, tempat di mana pemujaan kepada ide Sang Hyang Widiwasa dilakukan dengan penuh kesyukuran. Sebelum memasuki area suci ini, kita harus melewati Kori Agung. Berbeda dengan gerbang sebelumnya, Kori Agung adalah pintu gerbang yang paling megah dan tinggi. Secara filosofis, Kori Agung melambangkan gunung suci yang memisahkan dunia fana dengan dunia kedewataan. Sehingga setiap orang yang melaluinya diharapkan telah memiliki kesucian pikiran. Secara tata letak, Utama Mandala ini dibangun di posisi paling utama, yaitu di arah Kajek Angin atau arah utara timur, yang merupakan arah terbitnya matahari dan arah gunung yang dianggap paling suci. Di area ini terdapat Balai Pawedaan sebagai tempat duduk pemangku dan balai piasan untuk menata sesajen. Untuk Pilinggih utama yang terletak di sisi utara menghadap ke selatan, urutannya adalah sebagai berikut.
1. Pelinggih bebaturan. Pelinggih kecil tanpa atap yang berfungsi memuja kekuatan alam atau roh pelindung setempat. Kedua, pelinggih dalam bumi, simbol kekuasaan Tuhan atas seluruh alam semesta atau bumi ini. Ketiga, pelinggih pengelurah, bangunan yang berisi simbol senjata Nawa Sange, berfungsi sebagai penjaga arah mata angin dan pelindung kawasan pura. 4. Pelinggih Pajenengan merupakan bangunan suci yang menjadi stan dewa pelindung bagi keluarga ataupun masyarakat setempat. 5. Pelinggih Meru merupakan bangunan dengan atap bertumpuk yang melambangkan kemegahan Gunung Mahameru sebagai istana para dewa. 6. Padmasana terletak di pojok paling timur laut, merupakan singgasana suci sebagai simbol pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada posisi timur menghadap ke barat, terdapat 1. Pelinggih Gedong, bangunan sakral yang berfungsi sebagai stana atau simbol kehadiran dewa-dewi. 2. Pelinggih Dadia, merupakan bangunan berbentuk meru yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh suci leluhur, sebagai wujud penghormatan dan rasa bakti keturunan kepada asal-usulnya. Seluruh bangunan ini disusun sedemikian rupa untuk menciptakan suasana yang tenang dan sakral, sebagai wujud bakti manusia kepada Sang Penciptanya.